sebuah apa ya, kayak apa ya, Apa tuh? apa ya, kita harus jemput bola, kita harus nyerang bola, kita harus gocek bola, gitu. Kita harus punya banyak ilmu juga kan. Ilmu harus belajar. Buat jemput bola tuh. Tapi udah mulai. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Benar, wabarakatuh. ada yang salam itu harus dijawab ya. Balik lagi di YouTube kesayangan Kita semua di YouTube kesayangan anak-anak tongkrongan. tongkrongan, anak-anak bahaya, anak-anak ya semuanya Semuanya. Kita bikin konten bukan cuma buat anak bahaya, Iya, kita buat semuanya. buat semuanya. Kita sudah tidur terlalu lama. Iya, ketiduran. Hampir 1 tahun lah ya kita tidur. Baru bangun nih, Baru makanya bangun nih kita. pakaiannya masih begini. Iya, baru bangun bangun kita dari, langsung dari konten terakhir ya, abis Iya. ngedit, upload, edit upload tidur baru bangun ya. baru bangun kita. Kebetulan kuliah juga ngambil cuti. Iya, ambil cuti karena emang masih kuliah itu ya kan. Enggak sih. Enggak. Ya, kita sudah terlalu lama lah ya, ini dengan format yang baru. Kita mencoba lebih fresh lah. Ya, lebih fresh. Dan yang kemarin sebenarnya banyak terkendala ya karena teman-teman kita banyak yang ya terkena karena lagi pandemi. Ya. Kemarin juga lagi parah-parahnya karena terkena pandemi COVID-19 ini. Cuman ya itu sebenarnya bukan alasan utama sih. Cuman emang ketiduran aja. Ya, lebih ke males gitu. Nyari duit tuh ya ampun. pusing banget gitu ya. Di sini gua mau perkenalan dulu aja kali ya. Iya boleh. Siapa tahu lupa atau ada penonton baru. Ataupun kok orangnya beda gitu. Kok beda sih? Kenapa ya? Kok masih ada yang sama tapi kok ada yang beda gitu. Ya, perkenalkan nama gua Adam. Kalau gua sih Teguh ya. Ya, kita sekarang ya nggak podcast lagi. Nggak. Kita lebih ke doa. Doanya doa. Bukan doa, tapi doa. Apa tuh doa? Kalau doa kan ibarat kita mendoa. Doa itu apa ya? Berdoa, Meminta atau kepada yang di atas. Iya, atau apalah gitu ya. Kalau kita apa? Kalau kita itu doa, Apa itu? diskusi orang awam. Memang awam sekali. Memang awam, Ini kita ilmu nggak tinggi-tinggi amat. Enggak. Terus kita juga nggak bagus-bagus amat. Iya betul. Nggak apa ya? Nggak punya edukasi. Nggak punya edukasi sebenarnya. Edukasinya ya sedikit lah gitu tuh. Ditambah kita tuh pengennya banyak belajar gitu tuh. Kita pengen belajar. Pengen belajar banyak, pengen apa ya? Ya Mencari informasi baru kayak gitu. Yang jarang kita dengar. Nah, yang jarang kita dengar. Ya ibarat mah kata orang-orang ya belajar itu di mana aja gitu. Iya. Belajar itu katanya lebih baik belajar itu di jalan. Tapi jangan Kenapa? di tengah jalan dong. Iya dong. Bukan di jalan. Bukan di jalan. Iya, maksudnya ya bukan di jalan, di tengah jalan lo harus belajar. Enggak. Bukan. Belajar dari kehidupan yang ada di jalan. Iya benar. Bukan lo juga harus jadi orang jalan. Iya, enggak harus. Tapi belajar kehidupan. Belajar kehidupan yang ada di jalan kehidupan. Iya, benar. Terus kita kan niatnya tuh ya diskusi tentang membahas tentang sebuah pelajaran yang tidak pernah diajarkan di dalam kelas gitu kan. Tidak pernah di ruangan. Kan biasanya kita selama sekolah kita selalu belajar di dalam kelas. Ibaratnya pembicaraan yang bakal kita kulik di sini tuh obrolan yang biasanya muncul kalau kita lagi bareng teman. Iya, lagi bareng teman-teman. Kalau bareng siapa? Bareng keluarga. Tapi kadang kurang sih. Ya, tapi kita biasanya kalau di kelas kan bahasnya matematika gitu. Atau bahas walaupun pelajaran-pelajaran yang ada di sekolahan. Iya, walaupun kita sebenarnya sangat tidak senang dengan hal itu. Kita tidak senang belajar sih. Tidak senang belajar, tidak senang ya, tapi kita usaha. Tapi gue ya, ngomong-ngomong masalah belajar nih. Iya betul. Kan belajar itu pasti selalu tentang mencatat, mengingat gitu ya. Udah pasti sih. Sudah pasti belajar tuh udah pasti mencatat kalau nggak mengingat. mengingat.
kalau misal kita belajar, kita rubah gitu cara belajar. Dirubah cara. Misalnya kita mengingat biasanya di otak Heeh. ataupun di buku. Ya. Bayangin kalau misalnya kita mengingat itu kan itu kita sebagai manusia Iya, ya. iya. Bayangin kalau kita itu apa jadi buku itu gimana? Maksudnya Ingatan kita jadi buku. enggak, bukan gitu dong maksudnya. Maksudnya ingatan kita itu yang kita itu jadi bukunya gitu tuh buat mengingat ke orang lain gitu tuh. Gimana ya? Sangat tidak mau saya. Ini kita gue bayangin kayak lu jadi buku tuh kayaknya seru aja gitu. Enggak sih. Enggak. Lo ditulis-tulis. Jadi pesawat-pesawatan, disobek-sobek, kadang nyoret-nyoret surat cinta. Iya sih, benar, iya benar. Kayaknya sedih banget. Iya, sedih. Tapi gua nggak ada kepikiran sih. Emang ada apa nih sama buku-buku ini? Ya, Buku. apa ya? Ibaratkan kayak sebuah apa ya? Kayak apa ya? Apa tuh? Apa ya? Kayak misalnya gini Bu, kalau misalnya kan ada ya semua orang pernah bermimpi ya, pernah membayangkan, pernah membayangkan hal sesuatu yang tidak ya maksudnya di secara akal nggak akan mungkin gitu ya. Maksudnya ya gue pernah mikir kayak gue jadi kalau misalnya jadi buku kayak gimana ya, gue bisa kalau jadi tag gimana ya. Oh itu kayak ini gak sih apa namanya ya? Reinkarnasi. Lo reinkarnasi jadi buku. Iya bener. Ini kurang sih, kurang banget. Lo harus temenan sama pulpen, sama tip X, bersahabat dengan tip X, Anda yang biasanya diambil. Iya biasanya pulang nggak punya berangkat nggak punya tip X, pulang punya tip X 3. Iya sih benar. Ya kita di sini maksudnya ya kemarin kita udah searching sebenarnya. Iya kemarin udah searching sebenarnya. Ya kita membahas tentang reinkarnasi ini. Karena kita penasaran aja. Penasaran banget sama apa ya yang ada di balik reinkarnasi. Iya, apa yang kenapa bisa muncul reinkarnasi, kenapa itu? Di sini sih kita udah research sedikit. Kita emang sengaja risetnya nggak terlalu mendalam karena balik lagi kita diskusi sebagai orang awam. Jadi nggak terlalu dibawa serius, kita nggak terlalu ngulik dalam juga, kita lebih ke have fun aja. Have fun. Oke. Di sini kita udah ngeriset kalau reinkarnasi itu dikenal sebagai tadi suara apa? Tadi kedengeran nggak sih suara apa? Kita sambil masak nasi guys. Ya. Anak kosan gitu masak nasi biar menghemat. Ya balik lagi ya ke reinkarnasi. Jadi reinkarnasi ini dikenal sebagai lahir kembali atau kelahiran semula, merujuk kepada kepercayaan bahwa seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam susunan kehidupan lain. Nah, ya sebenarnya ini di sini ngejelasin lahir kembali ya. Iya. Lahir kembali setelah kita mati, setelah kita udah nggak ada gitu kan. Cuman kan berdasarkan kepercayaan yang biasa kita percaya itu kan kita setelah meninggal itu ya udah gitu, meninggal hidupnya di kehidupan yang lain gitu. Tapi itu juga masuk sebenarnya sama itu. Cuman apakah itu reinkarnasi? Apakah bukan? Mari kita diskusikan. Ini menurut yang kita search aja gitu, yang kita cari gitu bahwa ya reinkarnasi itu lahir kembali. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lahir kembali itu kalau ibarat gini kan reinkarnasi lahir kembali kan ya. Ibarat kayak gua udah lahir di tahun ini gitu. Berarti kan otomatis entah nanti tahun berapa itu ada lagi gua gitu. Kalau misalkan itu berarti jadi anak kembar itu gimana? Kan anak kembar itu mana sama nih. Oh iya sih. Ya enggak sih? Iya sih. Tapi berarti itu tuh reinkarnasi apa bukan tuh ya? Kalau anak kembar ada yang reinkarnasi kecepatan ya? Kayak ejakulasi. Aduh, apa gara-gara sebenarnya itu lagi pembuatannya terlalu cepat? Iya, tidak bukan. Tapi reinkarnasi biasanya dikaitinnya sama apa sih, Bang? Di sini kita sebenarnya udah searching. Reinkarnasi itu biasanya dikaitkan dengan hukum karma, penganut agama Hindu dan Buddha dan kepercayaan lain, bahwa tindakan kita saat ini akan berdampak di kehidupan selanjutnya. Nah, terus juga di Hindu proses lahir dan lahir kembali ini berlangsung selamanya sampai individu mencapai moksa atau kebebasan dari ikatan duniawi. Penganut lain
Oh iya, guys. Bentar ya, bentar dulu, sumpah, bentar dulu. Ya ampun, Bapak. Moksa dan kebebasan dari kata duniawi. Penganut lain percaya moksa bisa terwujud dengan hidup ahimsa atau tanpa kekerasan. Jadi sebenarnya ini ada di salah satu agama, ada beberapa agama yang mempercayakan dengan adanya reinkarnasi ini gue sebenarnya. Oke. Kalau di agama yang kebanyakan juga ada kan proses kehidupan setelah Iya, ada kehidupan yang kekal itu setelah ya, kita meninggal. setelah kita ya meninggal gitu, setelah kita udah selesai di dunia inilah. Apakah itu termasuk reinkarnasi? Atau sebenarnya ya konsepnya sama gitu, cuma memang ada perbedaan aja gitu. Ya bisa juga sih, bisa jadi nggak sih? Ya karena kita kan ya kita nggak belajar karena kita beda gitu kepercayaannya. Teman-teman kita ada yang kepercayaannya agama yang percaya dengan itu gitu kan, boleh lah. Kantor pos. Jangan dong. Kalau kantor pos ribet dong. Terus gimana dong? Tulisnya di komen. Iya, kalau kalian ada yang percaya sama apa itu reinkarnasi, coba ya kalian. Maksudnya ya tentang kalian aja, pemikiran kalian. Pemikiran kalian tentang reinkarnasi itu apa, tulis di kolom komentar. Oke? Komentar. Tapi enggak, kalau misalkan ada nih, maksudnya reinkarnasi nih kan ada nih. Ya. Terus banyak lah kita bisa cari tahu informasi tentang reinkarnasi. Ada nggak sih yang mencetuskan reinkarnasi itu? Kemarin kita besar sih. Itu ada. Kemarin udah ada. Siapa sih namanya? Ya sebenarnya ini ya mungkin dia mengalami hal tersebut ya, maksudnya mengalami hal yang kayak ya terjadilah gitu. Misalnya dia mengalami diri sendiri ataupun melihat orang lain mengalami hal reinkarnasi ini. Mungkin dari buah pemikiran dia. Iya, mungkin ya dari pemikiran dia itu. Kata si Siddhartha Gautama itu mengatakan, sementara di agama Buddha, reinkarnasi adalah hukuman jika individu tak mampu melepas hasrat dan nafsunya di akhir hidupnya. Ibaratkan berarti di sini saya berpikir Anda tidak pernah menahan hawa nafsu. Yang sering menahan hawa nafsu. Jadi Anda punya kemungkinan besar memiliki reinkarnasi di kehidupan lain. Ibaratkan, kalau yang gue pikir ya, ibaratkan kayak dendam sih, iya nggak sih? Maksudnya kayak gue masih punya dendam, masih punya kayak rasa gue belum selesai nih di dunia ini gitu tuh. Dihidupin lagi, dihidupin lagi, menjadi ini gitu kan, menjadi sesuatu yang mungkin dia akan balas dendam kan, kan soalnya reinkarnasi kayak gitu kan. Katanya yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, dan bisa yang jahat jadi jahat, lebih jahat lagi, dan baik yang lebih baik lagi. Tapi ada nggak sih kan kayak kehidupan nyata? Di kehidupan nyata ada yang pernah nggak sih? Kita lagi-lagi sudah kita sudah mencari. Kenapa dikasih tahu? Anda. Kita memang sudah searching, tapi kan pura-pura kita nggak tahu. Kita pura-pura nggak tahu. Gitu. Kita tuh akhirnya mencari tahu, akhirnya tahu. Iya. Ternyata ada. Siapa dia? Itu ada dari seorang ini, dari mana ya? Dari ya adalah suatu negara. Itu dari Luke Ruhlman, bocah laki-laki berusia 5 tahun bernama Luke, banyak bercerita kepada ibunya, Eric Ruhlman, tentang ya katanya pernah menjadi seorang gadis. Jadi dia ini menceritakan kalau misalnya sebelum dia lahir, bocah ini, dia lahir itu dia tuh udah pernah hidup menjadi seorang perempuan, sedangkan dia menjadi laki-laki gitu. Mungkin dia sebelum pas jadi dulunya itu sebenarnya dia pengen jadi laki-laki. Bisa jadi ya. Bisa jadi kan kayak gitu. Terus ada lagi nih. Ada lagi itu ini nih, siapa nih gue? Pollock Twins. Jadi Pollock Twins itu terjadi di Inggris. Jadi di keluarga John Pollock, dia punya anak nih namanya Joanna dan Jacqueline. Jadi Joanna dan Jacqueline ini pada suatu hari mengalami tragedi kecelakaan, ditabrak oleh sebuah kendaraan. Ya. Itu mereka berdua meninggal. Nah, tapi setelah beberapa tahun kemudian, jadi pasangan siapa nih, keluarga Pollock ini punya anak lagi Iya, itu mah wajar ya. Jadi mereka ini punya anak ya. Nah, kebetulan juga kembar juga. Iya, kembar juga. Nah, terus si kembar ini dilahirin itu
punya ciri yang sama dan tanda lahir yang sama sama kakak-kakaknya ini yang sebelumnya. iya. Jadi kayak jadi anak barunya ini namanya Gillian dan Jennifer. Kalau Gillian ini kalau Jennifer tuh punya kemiripan Apa? luka di pinggul, kayak lukanya si Jack Quellin. Nah, sedangkan si Gillian itu punya garis tipis di sini. Merinding juga. Kayak kakaknya bekas kecelakaan. Itu kayak serem banget sih ya. Serem sih itu, serem. Iya, itu sebuah cerita kisah nyata dan ternyata katanya dia juga mengalami dia akhirnya pindah. Awalnya dia pindah dari tempat kejadian kakaknya dulu dan dia balik lagi ke tempat yang semulanya orang tuanya dan dia mengalami kayak pas lagi sekolah tuh ya itu dia kayak nggak ngalamin kejadian yang sama kakaknya. Tapi untungnya kayaknya selamat ya kalau kayaknya selamat. Emang selamat dia kayak berteriak gitu kalau misalnya yang menabraknya dulu kakaknya itu mobilnya persis segala macam sama kayak gitu. Kan berarti kayak itu tuh hitungannya kan tadi di sini kalau misalnya ini dijelasin katanya yang menahan hawa nafsunya dari hidupnya gitu. Mungkin dia tuh kayak dendam kali ya. Iya, bisa jadi kayak gitu kan. Ya, kayak dia kenapa saya harus meninggal dengan cara seperti ini gitu. Iya benar. Bisa jadi kayak gitu ya karena kan ya tadi balik lagi ini hukum karma kan. Iya. Tapi reinkarnasi tuh sama nggak sih kayak deja vu? Gue nggak tahu sih, tapi gue mikirnya kayak kalau deja vu kan kita bermimpi dulu, setelah berapa tahun kemudian, entah berapa bulan kemudian itu kan kita kayak kok kayak pernah ya ini ya. Kayak atau jangan-jangan sebenarnya yang di mimpi itu sebenarnya reinkarnasi kita di masa lalu. Jadi ingatannya tuh berbenturan nggak? Iya sih bisa. Terus kejadian kayak jadi keingetan tuh. Iya sih bisa. Iya. Gue mikirnya maksudnya ini masih tanda tanya ya, tanda tanya maksudnya. Ya, jadi emang tujuan kita di sini diskusi. Ya kita kalau deja vu sama reinkarnasi ya gue menurut gue itu kayaknya hal yang berbeda tapi mungkin waktu dan sama ya. Kita balikin lagi nih ke kalian. Kalau misalkan kalian percaya sama reinkarnasi, kalian mau jadi apa? Ada nggak keinginan yang pengen kalian wujudin di kehidupan selanjutnya? Mungkin kalian masih ada dendam ataupun apa? Kalau lu kalau gue sih enggak sih, kayaknya terlalu menyiksa gitu buat hidup lagi. Kita bayarnya berapa tahun Budi kita terus aduh enggak mau. Tadi jadi buku sekarang jadi teh. Anda bayangkan dicelup direndam air panas, diaduk-aduk, minta tolong diaduk-aduk berarti kalau kan air panas sering gelembuk-gelembuk itu sebenarnya suara dari teh kali. Oh, dia ngomong sebenarnya tolong hentikan pembicaraan ini, Adam. Jangan berlarut-larut. Ya kan itu kita iya, santai ya. Jadi pohon diem aja. Ya itulah. Pokoknya kita nanya ke kalian. Seandainya reinkarnasi itu ada, kita nanya ke kalian itu mau jadi apa? Pokoknya tulis di enggak dong. di komen kalau seandainya ada itu kalian mau jadi apa, nanti kita ngebahas lagi. Kalau misalkan kalian punya informasi atau isu-isu yang ada di masyarakat itu kalian pengen kita diskusiin juga bisa tulis di kolom komentar. Oke. Udah aja ya dari kita sih segini aja lah, nggak usah kepanjangan. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, share, komen dan jangan dong repost. Pokoknya share lah semuanya. Oke? Thank you dari Doa.